Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dadu, mahasiswa semester 5 Manajemen Universitas Negeri Gorontalo. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari dari mata kuliah Perencanaan SDM yang diampu oleh dosen Ibu Eka Sapitri Apriliani Isa, SEMM. Selanjutnya kita ke studi kasus perusahaan yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu pada perusahaan Baywan. Ketika industri jasa keuangan mengalami krisis pada 2007, CEO Baywan, Frank William, mengeluarkan mandat untuk mengurangi biaya operasional sebesar 7 juta dolar pada 2009. Rencana ini melibatkan konsolidasi perampingan fungsi dan pengurangan 2.000 pekerjaan. Meskipun demikian, perencanaan tenaga kerja tetap terkendali dengan staf menyesuaikan simulasi dan proyeksi sesuai kebutuhan. Kunci perencanaan tenaga kerja di Baywan adalah memulai dengan visi jangka panjang dan tujuan bisnis, mengantisipasi kebutuhan strategis dan menyesuaikan tenaga kerja. Mandat 700 juta dolar memberi arahan baru dan mendorong penyesuaian. Baywan dan perusahaan lain mengembangkan praktik terbaik untuk perencanaan tenaga kerja yang berfokus pada masa depan setiap unit bisnis. Terintegrasi dengan perencanaan strategis dalam lingkungan bisnis global yang tidak stabil. Visi jangka panjang penting, tetapi perencanaan tenaga kerja efektif membutuhkan sumber daya, analisis mendalam, dan keterlibatan penuh para pemimpin unit bisnis dan manajer. Selanjutnya, working backward. Perusahaan melakukan perencanaan tenaga kerja melalui kolaborasi kelompok metrik dan analitik serta pemimpin bisnis dari berbagai lini dan fungsi. Model yang dibuat oleh kelompok ini disampaikan kepada Wilson yang melapor kepada CEO. Wilson menekankan pentingnya pemahaman visi jangka panjang organisasi dan tujuan akhir pemimpin bisnis. Perencanaan tenaga kerja disesuaikan dengan variasi keadaan lini bisnis, dengan beberapa stabil dan lainnya mengalami restrukturisasi atau pertumbuhan pesat. Wilson memiliki tugas memastikan keterlibatan pemimpin senior dalam perencanaan dengan fokus pada demonstrasi potensi pengamatan biaya melalui pengelolaan tenaga kerja yang tepat. Perencanaan di Baywan melibatkan proyeksi tidak hanya jumlah karyawan, tetapi juga komposisi staf, rasio, sumber daya internal dan eksternal, dan perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Wilson menyoroti pentingnya mengukur biaya dari pelepasan diri dan dokumentasi keterlibatan karyawan secara rasional dan emosional, yang mempengaruhi produktivitas, rekrutmen, pelatihan, dan biaya pergantian. Tanggung jawab perencanaan tenaga kerja ada pada sumber daya manusia, tetapi kerjasama dengan unit bisnis membuat perencanaan tetap terkait dengan tujuan perusahaan. Partisipasi manajer lini yang mengalami kebutuhan bisnis dan dapat memproyeksikan pertumbuhan bisnis menjadi kunci. Kerangka waktu perencanaan bervariasi berdasarkan unit dan fungsi, dengan beberapa seperti fungsi hukum stabil dalam jangka waktu 2 hingga 4 tahun. Sementara yang lain seperti divisi kredit yang berkembang pesat diulas setiap triwulan. Beberapa pekerjaan juga mengikuti siklus bisnis dan dapat menjadi lebih penting dengan perubahan kondisi perekonomian. Dan terakhir ada managing demand and supply. Wilson menekankan pentingnya fleksibilitas dalam manajemen permintaan dan pasokan tenaga kerja.
menolak memilih antara penempatan staf yang overshooting atau undershooting. Model perencanaan tenaga kerja by one memungkinkan para pemimpin bisnis yang antisipasi kebutuhan talenta untuk setiap opsi bisnis dan mengevaluasi konsekuensi sumber daya manusia dan biaya tenaga kerja dari pilihan yang mereka buat. Proses perencanaan tenaga kerja di by one melibatkan seluruh struktur eksekutif untuk setiap unit bisnis, memungkinkan pemimpin bisnis melihat implikasi pilihan bisnis terhadap berbagai aspek seperti kepegawaian, perekrutan, pelatihan, promosi, keterlibatan, pengurangan karyawan, dan biaya kompensasi. Perencanaan tenaga kerja memberikan pemimpin bisnis dan manajer lini pandangan tentang bagaimana pendekatan manajemen talenta yang berbeda dapat memperluas opsi bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan. Wilson menegaskan bahwa jika perencanaan tenaga kerja dilakukan dengan benar, sumber daya manusia dapat membantu pemimpin bisnis memahami tujuan akhir mereka. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, menurut Anda mengapa penting bagi by one untuk memperhitungkan faktor kurangnya partisipasi karyawannya dalam perencanaan tenaga kerja? Dan pertanyaan kedua, apa manfaat yang Anda lihat dengan membagi proses perencanaan berdasarkan unit bisnis melalui beberapa lapisan pemimpin? Apakah Anda melihat adanya kelemahan dalam melakukan hal tersebut? Jadi jawabannya yaitu yang pertama, menurut saya kurangnya partisipasi karyawan dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Perencanaan tenaga kerja yang efektif tidak hanya memperhitungkan jumlah dan jenis keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga melibatkan karyawan dalam proses tersebut. Partisipasi karyawan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perubahan yang akan terjadi, mengurangi resistensi dan meningkatkan keterlibatan dalam konteks by one, di mana perubahan besar terjadi melibatkan karyawan dalam perencanaan tenaga kerja, dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Teori yang dapat saya masukkan dalam hal ini adalah teori keterlibatan karyawan. Menurut teori keterlibatan karyawan, partisipasi karyawan dalam perencanaan tenaga kerja dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Keterlibatan karyawan dapat meminimalkan resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak perubahan pada pekerjaan dan organisasi. Penerapan perubahan dengan mempertimbangkan pandangan dan kontribusi karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya jawaban kedua, yaitu manfaatnya fokus yang lebih baik membagi perencanaan tenaga kerja berdasarkan unit bisnis. Memungkinkan fokus yang lebih baik pada kebutuhan spesifik setiap unit. Keterlibatan pemimpin bisnis melibatkan pemimpin bisnis dalam proses tersebut, memastikan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan bisnis dan visi jangka panjang. Adaptabilitas model perencanaan yang canggih dan fleksibel memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan perubahan kondisi bisnis. Saya melihat kelemahan berupa potensi disparitas. Bisa terjadi disparitas antara unit bisnis dan perencanaan yang terlalu terfokus pada satu unit, memungkinkan tidak memperhitungkan kebutuhan global perusahaan. Kompleksitas
Memecah perencanaan menjadi beberapa lapisan dapat menambah kompleksitas dan memerlukan koordinasi yang lebih baik. Teori yang dapat saya masukkan dalam hal ini yaitu pertama, teori pengolahan perubahan. Menurut teori pengolahan perubahan, membagi proses perencanaan berdasarkan unit bisnis dan melibatkan beberapa lapisan pemimpin dapat meningkatkan efektivitas implementasi perubahan. Fokus yang lebih baik pada unit bisnis dapat mengoptimalkan strategi perencanaan untuk memenuhi kebutuhan khusus setiap divisi atau departemen. Dan yang kedua itu ada teori koordinasi organisasi. Teori koordinasi organisasi ini menggarisbawahi kebutuhan untuk koordinasi yang lebih baik antar unit bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Kelemahan mungkin timbul jika tidak ada koordinasi yang memadai dan potensi disparitas antara unit bisnis dapat menghambat pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan. Dengan merujuk pada teori-teori ini, Bayewon dapat memastikan bahwa perencanaan tenaga kerja tidak hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif, seperti keterlibatan karyawan dan koordinasi antar unit bisnis. Dari materi ini yang dapat saya simpulkan yaitu strategi Departemen Sumber Daya Manusia. Dalam menangani analisis pekerjaan, Departemen Sumber Daya Manusia di Bayewon menggunakan pendekatan yang melibatkan kelompok metrik, eksekutif, manajer, dan analitik untuk melakukan analisis pekerjaan. Mereka mengumpulkan visi jangka panjang organisasi, menyelidiki kebutuhan bisnis, dan memastikan keterlibatan pemimpin bisnis. Analisis pekerjaan dilakukan secara holistik, tidak hanya mempertimbangkan jumlah karyawan, tetapi juga komposisi, keterampilan, dan aspek emosional dan rasional karyawan. Perlunya perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia penting karena mendukung visi jangka panjang, memungkinkan organisasi menghubungkan perencanaan tenaga kerja dengan visi jangka panjang, menciptakan keterkaitan antara tujuan bisnis dan kebutuhan talenta. Adaptabilitas memberikan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan kondisi bisnis. Keterlibatan pemimpin bisnis, melibatkan pemimpin bisnis dalam proses perencanaan, membantu mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan bisnis. Secara keseluruhan, perencanaan sumber daya manusia menjadi landasan strategis untuk mencapai tujuan organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan di lingkungan bisnis. Mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.